Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas atau berbagi informasi terkait uji komprehensif PPG dalam jabatan. Saya akan berbagi berdasarkan pengalaman saya ketika saya mengikuti uji komprehensif PPG dalam jabatan pada tahun 2020 kemarin, dan saya berharap ini bisa membantu sahabat guru pejuang PPG yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan untuk menghadapi uji komprehensif ini. Nah, sahabat guru, sebelum kita menyaksikan apa-apa saja yang perlu kita siapkan untuk uji komprehensif ini, bagi sahabat guru yang belum subscribe, like, share, dan komen, silakan subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel saya agar tetap berkembang. Dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya, tentunya masih berkaitan dengan kegiatan PPG dalam jabatan. Baiklah sahabat guru, kita langsung saja memulainya. Nah, ada tahap persiapan. Jadi sahabat guru ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk mengikuti uji komprehensif ini. Pada dasarnya, uji komprehensif ini adalah salah satu syarat bagi pejuang PPG untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu PPL. Jika sahabat guru gagal di uji komprehensif ini, maka sahabat guru tidak bisa ikut ke tahap selanjutnya, yaitu PPL. Nah, menurut saya, apa yang harus disiapkan oleh sahabat guru adalah yang pertama, fisik dan mental sahabat guru. Karena selama proses kegiatan PPG dalam jabatan, otomatis sudah merasa lelah, capek, kadang stres. Nah, itu ketika kita ingin mengikuti uji komprehensif, diharapkan fisik kita sehat dan mental kita juga sehat normal, sehingga kita bisa mengikuti ujian komprehensif dengan baik. Selanjutnya adalah kita diminta untuk menyiapkan RPP untuk 1 kali pertemuan yang akan kita gunakan ketika uji komprehensif, karena kita akan melakukan praktik mengajar. Nah, untuk RPP, maka unsur-unsur dalam RPP yang harus sahabat guru perhatikan yaitu kompetensi dasar, IPK, tujuan pembelajaran. Nah, dari KD, IPK, dan tujuan pembelajaran itu harus saling berkaitan. Kuncinya adalah di KD, kompetensi dasar. Sehingga nanti ketika turun menjadi IPK, IPK-nya pun harus menjawab kebutuhan KD. Nah, dalam IPK itu juga perhatikan juga kata kerja operasional yang sahabat guru pilih. Apakah masuk ke C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Kemudian tujuan pembelajaran juga merupakan turunan dari KD dan IPK, dan juga harus diperhatikan unsur A, B, C, D yang ada di tujuan pembelajaran. Unsur A, B, C, D yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran ini yaitu audience, itu siswa, behavior, apa yang bisa siswa lakukan, kemudian condition, dan juga degree. Dan atau sahabat guru bisa kembali membaca modul pedagogiknya, di situ jelas dijelaskan tentang unsur-unsur ABCD yang terdapat pada tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah di kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini harus benar-benar tertuang dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, ketika sahabat guru memilih model pembelajaran, biasanya ada di tujuan pembelajaran nanti tertuliskan apa model pembelajaran yang sahabat guru pilih. Dan ketika di kegiatan pembelajaran, khususnya di kegiatan inti, itu nampak sinteks-sinteks atau langkah-langkah
pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang sahabat guru pilih. Kemudian juga, RPP yang sahabat guru buat itu harus ada unsur HOTS-nya dan juga ada 4C yaitu critical thinking, collaboration, creative, dan communication. Kalau 4C ini bisa kita temukan di, kegiatan pembelajaran, HOTS bisa kita lihat di IPK. Kemudian juga unsur TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge, itu juga harus, muncul di RPP sahabat guru. Teknologinya yang penting, di mana kira-kira bisa kita letakkan teknologinya, sepertinya menggunakan, PowerPoint sebagai slide presentasi dan juga menggunakan platform-platform Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya yang harus benar-benar sahabat guru persiapkan untuk mengikuti uji komprehensif. Kita lanjut ke pelaksanaan uji komprehensif. Nah, untuk pelaksanaan uji komprehensif ini, ujian dilaksanakan secara daring, nanti kita akan mendapatkan jadwal kapan kita mengikuti ujian komprehensif dan kita akan dimasukkan ke ruang virtual. Bisa kalau pengalaman saya kemarin menggunakan Zoom Meeting. Kemudian waktu yang diberikan yaitu 30 sampai 45 menit. Kemudian ada 2 dosen penguji. Jadi nanti setelah kita masuk ke ruang virtual dan kita akan ketemu dengan 2 dosen penguji. Biasanya dosen penguji ini adalah dosen kelas lain yang tidak mengajar kita sewaktu kita pendalaman materi. Kemudian setelah kita masuk ke dalam ruangan itu, say hello kepada 2 dosen penguji kita, maka nanti salah satu dosen penguji kita akan memberikan kita waktu 10 sampai 15 menit untuk praktik mengajar dengan siswa imajiner. Nah, ini sahabat guru yang menjadi tantangan karena kita mengajar tidak ada siswanya, seolah-olah kita mengajar kelas real beneran. Nah, jadi, saran saya, sahabat guru harus benar-benar mengetahui kapan waktunya dan bisa membagi waktu antara kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Semua kegiatan itu harus tercermin atau dilaksanakan dalam waktu 10 sampai 15 menit. Menurut saya sahabat guru, sebelum melaksanakan ujian kompre, bisa berlatih atau, membuat catatan-catatan kecil kira-kira nanti yang pertama apa yang akan disampaikan atau checklist. Sehingga nanti ketika praktik mengajar, sahabat guru tidak ada ketinggalan satupun tahapan. Karena di 10 sampai 15 menit ini kadang-kadang membuat kita menjadi gugup sehingga kita nge-blank dan ada tahapan yang kita lewatkan. Setelah kita selesai melaksanakan praktik mengajar, maka nanti akan ada tanya jawab seputar penampilan praktik mengajar kita. Dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup yang kita laksanakan, akan ada tanya jawab seputar itu, dan juga pemahaman tentang pedagogi kita terhadap praktik mengajar kita nanti. Jadi, dasar dosen itu tanya jawab itu berdasarkan RPP yang kita kumpulkan sebelumnya. Nah, dari situ ditanya-tanya unsur tipeknya di mana, HOTS-nya bagaimana, forsinya gimana, kemudian kata kerja operasionalnya bagaimana, lebih ke seputaran situ, tapi menyangkut di RPP kita. Jadi saran saya pahami betul RPP yang dibuat oleh sahabat guru. Jadi ketika nanti ditanya, "Di mana tipeknya?" Nah, sahabat guru bisa menjawab, "Tipek di RPP saya itu ini," misalkan.
Dan juga sahabat guru akan dinilai bagaimana penampilan praktik mengajar sahabat guru. Apakah semangat, suara yang digunakan jelas atau tidak, artikulasinya benar atau tidak. Itu yang harus sahabat guru kira-kira buat strateginya dalam pelaksanaan uji komprehensif ini. Kemudian tips dan trik berdasarkan saya yang pertama sahabat guru harus, berdoa semoga diberikan kelancaran dan dimudahkan ketika mengikuti ujian komprehensif ini. Kemudian kedua harus yakin bahwa sahabat guru bisa dan harus percaya diri. Itu yang pertama ketika kita sudah merasa tidak yakin, maka nanti ketika pelaksanaan uji komprehensifnya, kita akan merasa gugup dan semuanya buyar, ditambah lagi dengan 2 dosen penguji. Kemudian pahami RPP yang dibuat seperti yang saya sampaikan tadi, karena RPP itulah yang akan diobok-obok oleh 2 dosen penguji. Kaitkan materi secara kontekstual. Jadi dalam RPP Sahabat Guru itu, materi yang disajikan itu, usahakan kontekstual, ada di dunia nyata sehingga membuat siswa itu lebih paham, lebih mudah mengerti, tujuan dari pembelajaran kita tersebut. Pahami hal-hal yang penting pada modul pedagogik seperti tadi model pembelajaran misalkan, kemudian juga unsur tipek, HOTS, Forsi, dan lain sebagainya. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Semoga uji komprehensif sahabat guru dilancarkan dan dimudahkan, good luck, dan akhirnya bisa lulus sampai ke UP dan mendapatkan sertifikat pendidikan. Terima kasih sahabat guru sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.